Selamat datang Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di YouTube Gumetal atau Guru Melek Digital. Pada kali ini kita akan belajar mengenai konsep dan cara menyiapkan media pembelajar berbasis AI. Apa sih AI itu? Nah, beberapa waktu lalu pasien kita pernah berkata tingkat stres guru lebih tinggi dari profesi lain. Hal ini itu disebabkan karena guru terlalu banyak beban administrasi. Waktunya habis digunakan untuk membuat administrasi, baik itu RPP atau modul ajar, soal, menganalisis dan lain sebagainya. Waktu hampir habis, bahkan kadang ada guru yang merasa capek mengajar. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat administrasi. Jadi nanti Bapak Ibu dapat meringankan beberapa beban agar tidak terlalu lelah. Nah, sebenarnya konsep Merdeka Belajar itu kan pendidikan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya siswa yang harus tahu tentang teknologi. Kita sebagai guru juga harus paham betul bagaimana memanfaatkan teknologi. Biasanya kan kalau kita membuat perangkat, kita akan ada beberapa guru yang mencari di Google atau mencari yang lain, mencari atau meminta kepada guru yang lainnya. Nah, dengan nanti kita memanfaatkan AI, kita bisa membuat sendiri, membuat secara otomatis dengan bantuan teknologi. Pendidikan, karena kan pendidikan mengikuti perkembangan zaman selalu digital. Kita sebagai guru juga perlu memahami tentang digitalisasi. Kita juga dapat memanfaatkan ini untuk pembelajaran di kelas, dapat membuat soal. Nah, kadang kita kan ketika membuat soal, kita kesulitan, wah ini soal apa yang cocok untuk anak kita ini ya. Aduh, lelah sekali, nggak ada aja seperti ini lah. Itu kita dapat memanfaatkan dengan AI ini nanti lah. Apa sih AI itu? AI dapat diartikan sebagai intelijensi buatan atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence mencakup berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk membuat komputer dapat melakukan fungsi yang secara tradisional hanya dapat dilakukan oleh manusia. Ibaratnya gini, AI itu adalah sebuah robot pintar, di mana dia dapat melakukan segala hal. Kita ingin dia melakukan inilah, dia akan melakukanlah, karena dia cerdas. Kecerdasannya bahkan ada orang yang menganggap dapat melampaui manusia karena kecepatannya berpikir. Dia bisa menjawab apapun, bahkan untuk membuat soal, media ajar dan lain sebagainya. Nah, tujuan memanfaatkan AI dalam pembelajaran, nah, ini tidak hanya bisa saja ya, bisa mapel apa saja, bisa mapel matematika, kimia, SD dan lain sebagainya. Ini saya buat bahasa Indonesia karena saya sendiri kan bahasa Indonesia, jadi agar lebih mudah gitu ya. Pertama, manfaat tujuannya membantu untuk belajar. Kedua, membantu agar menjadi lebih baik, mempelajari hal-hal baru, bahan belajar untuk guru dan siswa. Membantu untuk belajar, kita bisa belajar karena AI ini kan robot. Berarti kita bisa saling berkomunikasi, bertukar pendapat, bisa saling timbal balik. Teknologi ini adalah kecerdasan buatan agar dapat mengimbangi manusia, membantu agar menjadi lebih baik. Karena kita sering berkomunikasi, maka akan meningkatkan daya pikir atau daya pemahaman yang semakin kritis agar menjadi lebih baik. Nah, itu juga mempelajari hal-hal baru, karena perkembangan teknologi pasti akan membutuhkan informasi-informasi baru dan kita dapat mempelajarinya secara langsung. AI juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan belajar untuk guru dan juga siswa.
Nah, guru itu juga perlu belajar, bukan hanya siswa yang belajar lah. Guru itu harus selalu belajar kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah malu untuk belajar. Meskipun Bapak Ibu guru ada yang sudah berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Jika ingin belajar, belajarlah. Karena dengan belajar, kita bisa menambah banyak wawasan dan pengetahuan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui apa yang disukai dan apa yang sedang dibicarakan siswa. Berikutnya, keunggulan media pembelajaran berbasis AI. Apa sih keunggulannya? Pertama, kemampuan personalisasi untuk memenuhi kebutuhan individu, guru maupun siswa. Nah, karena AI ini kan bisa melakukan segala hal, maka dapat memenuhi segala hal. Apa yang Bapak Ibu butuhkan pasti akan dipenuhi. Analisis data untuk mengetahui kemampuan atau kesulitan siswa. Maksudnya gini, biasanya kita di kelas itu kan mendapat beberapa siswa yang unik atau punya kelebihan-kelebihan yang kadang bandel, kadang pintar dan selebihnya lah. Ketika kita kesulitan bagaimana mengatasi siswa tersebut, kita juga dapat melakukan berdiskusi dengan AI ini. Misalnya, kita bertanya kepada si robot cerdas ini, aku punya siswa seperti ini, bagaimana menurutmu ketika aku harus menanggapinya? Nanti si robot ini pasti bisa menjawabnya dan bisa saling bertukar pendapat lah. Itu karena kita dapat memanfaatkan kemajuan untuk mengatasi kesulitan siswa. Intinya, AI itu teman pintar yang bikin belajar jadi lebih simpel dan menyenangkan. Ibaratnya gini, kamu Bapak Ibu guru seolah-olah punya sahabat yang berada sangat jauh, ya kan? Kita saling berkomunikasi lewat sosial media, saling chattingan lah. Bedanya, kalau teman yang jauh itu kan tidak terlalu tahu apapun lah. Tapi kalau AI ini, dia bisa tahu apapun. Kita bertanya, pasti dia menjawab. Dan meskipun terkadang jawabannya sedikit melantur, kita dapat mengajari secara perlahan, pasti akan semakin enak ketika diajak mengobrol. Nah, pembelajaran AI itu ada yang dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan dan perangkat ajar. Salah satunya itu ChatGPT, Magic Pen, dan Gamma. Nah, ChatGPT itu jenis AI yang memiliki kemampuan untuk merespon secara kontekstual terhadap pertanyaan atau pernyataan pengguna. Nah, ini beberapa yang sudah saya singgung di depan tadi. Intinya ini adalah robot yang paling pintar, bisa saling bercakap-cakapan, tapi lewat digital. Si robot ini nanti bisa menjawab apapun yang kita tanya. Nah, untuk mengunjunginya atau menggunakan AI yang ini, dapat mengunjungi alamat website chat.openai.com. Nanti kita perhatikan langsung. Nah, yang kedua ada Magic Pen. Nah, Magic Pen adalah bagian dari AI ChatGPT yang fokus pada menulis lah. Ini fokus membuat sesuatu. Ya, ini slogan menulis tidak pernah semudah inilah. Nanti bisa membuat segala hal. Bisa membuat karya tulis, artikel, ringkasan, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita ini fokus untuk membuat RPP atau perangkat ajar. Kita fokuskan di sana saja nanti. Alamatnya ada di magicpen.com. Ini ya, magicpen.com. Berikutnya ada Gamma. Nah, Gamma adalah jenis AI yang memiliki kemampuan untuk membuat slide presentasi secara instan dalam hitungan menit. Misalnya gini, Bapak Ibu guru habis mengajar yang sangat capek misalnya, habis itu pindah kelas. Ternyata pindah kelas, Bapak Ibu guru belum menyiapkan materi atau presentasi lah. Dengan memanfaatkan Gamma ini, nanti materi ajar dapat jadi dalam hitungan menit.
dalam waktu 5 menit langsung jadi materinya. Bapak Ibu guru nanti tinggal mengetikkan perintah misalnya buat materi tentang fotosintesis lah, nanti akan membuat slide presentasi. Ini sangat mudah, sangat enak. Antara 3 tadi, ChatGPT, Magic Pen, dan Gamma, yang paling sangat bisa dimanfaatkan ada 2, ChatGPT dan Gamma. Nanti kita langsung praktek saja agar lebih mudah. Nah, memanfaatkan AI bukan berarti menjadi malas atau ketergantungan, tetapi membuat pekerjaan lebih efisien dan inovatif. Ingat ya, memanfaatkan AI itu bukan berarti membuat kita malas atau bergantung lah. Kadang kan gini, ada orang yang berpikir, ada AI santai-santai aja dulu lah. Bukan seperti itu, tapi kita memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan itu untuk kita melatih daya pikir kita agar bagaimana kita merespon suatu keadaan, bisa saling interaksi dengan siapapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya biasanya kita praktek menggunakan ChatGPT ya. Baik Bapak Ibu Guru, ini kita lanjut adalah halaman ChatGPT. Ini alamat chat.openai.com ya, alamatnya ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu pertama kali alamat ini, ada halaman login dan mendaftar. Nanti kalau belum pernah login, Anda mendaftar saja menggunakan Gmail. Tinggal mendaftar dan verifikasi itu saja. Karena saya sudah mendaftar dan saya langsung masuk ya. Nah, di alamat ini tuh kita bisa memanfaatkan apapun. Misalnya ini, di bawah ini ada kolom chat ini, kita mengetikkan sesuatu lah. Biasanya kalau kita menggunakan Google itu kan kita misalnya RPP kelas 6 SD, padahal kita masih memilih ya kan, mana yang cocok lah. Tapi dengan ChatGPT ini ya, OpenAI ini bisa membuat secara langsung, secara live. Karena gini, ya kalau mengatakan di sini ya, buatkan, misalkan ya, di sini ya, buatkan saya modul ajar atau RPP materi apa ini RPP kelas 8 misalnya, kelas 8 SMP mapel bahasa Indonesia materi menulis puisi, masalah gini. Kalau sudah jelajah, klik enter atau klik ini juga bisa. Kita tunggu, kita mengetikkan ini, maka akan dibuat langsung lah. Lihat ini, RPP mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini kan langsung mengetik nanti dulu, langsung membuatkan otomatis. Canggih ini teknologi, kita tambah susah-susah berpikir langsung menjadi seperti ini loh kan. Dapat di atas ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8, materi menulis puisi, durasi 2 kali 45 menit. Siswa unsur pembelajaran, siswa dapat memahami unsur-unsur dalam puisi. Siswa mampu menulis puisi dengan menggunakan imajinasi dan perasaan. Siswa dapat menyampaikan makna dalam puisi yang ditulisnya. Nah, terus ada indikatornya, ada metodenya, nah, ada media yang digunakan. Nah, langsung sudah ada RPP-nya, pertemuan membuka, penjelasan, diskusi, latihan. Nah, sudah ada pembagian waktu untuk pertemuan kedua. Ada tugas juga, siswa diberikan tugas untuk puisi lanjutan dengan tema yang berbeda-beda sebagai latihan. Nah, misalnya ini sudah dikembangkan, coba buatkan lagi
tapi dengan metode tim games turnamen. Lihat gitu ya, tim games turnamen. Langsung direvisi loh. Gitu. Oh, ini paham di sini ada timber teaching, karena tadi tidak dijelaskan TGT apa. Jadi yang pada ini menyebutkan TGT itu timber teaching. Nanti langsung ada langkah-langkahnya, ya kan, sudah ada loh, langsung ada, bisa buat materi apa, misal materi SD, RBB, materi SD kelas 5, gini dah ya aja, coba langsung jadi loh, ya kan, memiliki konsep dan seterusnya loh, langsung jadi. Kita nanti tinggal dikopas, tinggal diedit di Microsoft Word, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Secanggih ini teknologi, ini baru buat perangkat ajar. Apakah bisa bahasa ini? Bisa. Misalnya sekarang kan benar lagi BTS, ya kan, atau sumatif tengah semester. Nah, seperti ini misalnya ya, buatkan saya soal pilihan ganda. Ketika membuat perintah itu harus lengkap. Misalnya gini ya, buatkan soal pilihan ganda tentang materi puisi untuk siswa SMP kelas 8. Ini ya, loh, apa yang dimaksud dengan tema dalam puisi? Kalimat ini kan masih soal yang mudah. Nah, ketika ingin membuat soal yang jelas terperinci, gunakanlah perintah yang jelas. Misalnya kan soalnya mudah kan, nah juga gini, misalnya gini, model soal HOTS, nah dengan ilustrasi puisi. Nah ini kan ada visinya, pasti bukan visi loh, analisis konsep berdasarkan evaluasi analisis. Sudah ada soal HOTS-nya, pertanyaan seperti ini. Bagaimana visi ini dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya atau segala ini kan soal terlalu susah. Kita bisa meminta membuat soal bagaimana kepada ini si robot ini, apapun bisa dilakukan. Baik guru, tenang, ini untuk meringankan beban kita, bukan menjadikan kita malas, tapi membantu kita berpikir. Kalau kita langsung mengopasnya itu begitu, tapi kita sebagai guru dapat memodifikasi ulang jika dirasa kurang cocok dengan siswa kita. Misal juga jika seandainya Bapak Ibu ingin membuat karya, juga bisa menggunakan ini. Misalnya gini ya, ingin membuat cerita tentang suatu hal, ini juga sini bisa ya, membuat kolom chat baru misalnya. Ini kesimpulan, ini buat lagi begini, saya begini ya. Begini di hutan dan
seperti ini juga bisa. Coba gunakan kalimat yang seliar mungkin, sefantasi mungkin. Nah, saya ingin membuat cerita tentang seorang anak yang bernama Bella yang terdampar di hutan dan bersahabat dengan harimau. Nah, coba apakah bisa? Masalah langsung jadi. Di suatu pagi di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan yang lebat lah dan seterusnya. Jadi sebuah cerita. Jika Pak Ibu ingin membuat buku, bisa menggunakan ini loh. Ini kan bisa. Sekeren ini. Jika ingin mengembang jadi novel juga bisa. Tergantung bagaimana kita meminta atau membuat pertanyaan atau mantik. Seperti ini. Ya. Wow, keren kan? Sekeren ini memang ini ChatGPT lah. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi yang lain. Gamma, coba Gamma App. Ini Gamma App itu untuk membuat presentasi secara otomatis. Membuat presentasi secara otomatis. Nah, di Gamma App ini Gamma App ini agak berat memang. Anda Bapak Ibu dapat seperti di rumah. Ini membuat presentasi, dapat membuat file secara langsung dalam hitungan detik, ya. Bentar, kita tunggu dulu. Ternyata koneksi saya agak sedikit lambat. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru yang sedang menyaksikan. Dibuat ini ya. Koneksinya saya lambat ternyata. Bukan hanya lambat tapi sangat amat lambat sekali. Nah, ini ini ya yang sudah kita buat create tadi, kita pilih yang tengah aja, generate. Tapi yang ini kan ini yang paling populer. Mana sih kita manfaatkan, kita buktikan secanggih apa teknologi yang ini, Gamma. Apakah canggih dan sangat canggih? Kita tunggu dulu, mohon bersabar Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita mendeskripsikan atau menulisnya. Kita gunakan bahasa Indonesia saja. Seperti ini ya, materi teks, karena saya kan bahasa Indonesia lah, lebih mudah saya menggunakan bahasa Indonesia. Materi teks deskripsi beserta contoh dan latihan untuk kelas 7 lagi nih, kita sini ya, coba ya, materi teks deskripsi beserta contoh dan latihan untuk kelas 7 lah. Ini nanti kalimat ini Bapak Ibu kembangkan sendiri, ini sebagai contoh saja. Kita generate outline, kita tunggu. Wah, sudah memproses ternyata. Ini ada topik-topik pengenalan deskripsi, ciri deskripsi, struktur lah. Kita seperti ini, kita aplikasikan aja, lihat-lihat. Ini juga dapat diubah. Kita langsung klik saja continue ini, bawah ini continue. Tapi continue. Kali kita tunggu.
kita tinggal ini milih tema, kita klik yang dulu ini aja atau bebas selera. Misal aku pilih yang ini aja. Kita tunggu. Masih loading ini ya, ditunggu ya. Kita kira bagaimana hasilnya, apakah sangat memukau, bagaimanakah bentuknya hasil dari imajinasi kita ketika kita memerintahkan untuk membuat slide presentasi tentang materi teks deskripsi kelas 7 yang sudah ada contoh dan juga sudah ada latihan soal. Bagaimana hasil jadinya? Ini sedang dibuat alat PPT-nya. Pengenalan teks. Ini agak lama karena koneksi di sini agak lambat. Di luar sedang hujan soalnya. Ini Bapak Ibuku di rumah yang punya koneksi cepat dapat langsung praktek saja. Tuh, langsung jadi ini slide PowerPoint loh. Pengenalan deskripsi sudah kebiasaan langsung jadi loh. Sebagus ini. Sudah ada gambar-gambar ilustrasinya loh, sangat keren sekali tampilannya. Kita kagum, sebagus ini. Ya kan? Variasi bahasa, struktur teks deskripsi, ya kan? Sudah ada gambar-gambar animasinya, sekeren ini, dapat kita manfaatkan. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu guru lelah ingin membuat materi aja di kelas, ternyata sudah terlalu capek jalan di rumah atau capek mengoreksi, dapat memanfaatkan platform ini untuk membuat media persuasi di kelas. Karena kalau kita menjelaskan materi hanya sekedar membaca buku saja, pasti siswa sangat amat bosan. Maka dapat membuat slide PowerPoint seperti ini. Biasanya kalau kita membuat PowerPoint sendiri di aplikasi Microsoft PowerPoint di laptop langsung, kan kita harus mengatur, oh ini fontnya seperti ini, dikasih gambar ini, seperti inilah. Tapi dengan adanya AI ini, kita tidak perlu khawatir, ya tidak perlu khawatir bagaimana mendesain, bagaimana membuat animasi, bagaimana mencocokkan tulisan, dan bagaimana merangkai isi. Semua sudah dilengkapi, sudah disiapkan oleh AI ini selengkap mungkin lah. Lengkapnya bagaimana, itu tergantung bagaimana kita membuat kalimat perintah tadi. Semakin detail atau rinci kita membuat perintah, maka hasilnya akan semakin mengagumkan. Tadi di awal kita kan hanya menuliskan materi teks deskripsi kelas 7, ada contoh dan juga ada tugasnya untuk siswa. Nah, ini juga sudah lengkap nanti loh. Ini kan dibuatkan kesimpulan, tugas, ada tugas proyek juga, objek, berbagi deskripsi telah kamu tulis. Nah, ini sudah jadi, kalau sudah ada isi juga sudah jadi ya. Sekarang kita cek dari atas, kita review. Sangat keren sekali loh. Ini PPT loh. Otomatis sudah ada gaya-gaya seperti ini. Gaya kebiasaan teks deskripsi loh, sudah sangat keren. Ciri teks deskripsi loh. Struktur teks deskripsi keren ini loh. Sudah sangat jelas ditampilkan, itu lihat keren. Kita terlihat profesional. Nggak usah bingung-bingung merangkai, mendesain lagi. Seperti ini. Ini agak, kalau misalnya gini, ini kadang kan ada beberapa kesalahan sedikit lah. Kalau ada kesalahan sedikit, kita dapat menggeser-geser saja, merangkai, menyesuaikan. Contoh, pantai Kuala terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang cocok untuk berselancar. Kemudian ada contoh teks deskripsi, ini deskripsi singkat ya.
Ini lah latihan menulis teks deskripsi. Sudah ada. Ya, tulisan menulis teks deskripsi juga ada observasi, pilihan kata, struktur yang jelas. Udah lengkap loh, ada evaluasi bagaimana terhadap deskripsi yang ditulis lah, minta umpan balik selengkap ini loh. Simpulan tugas, suruh praktek menulis deskripsi, berbagi dengan teman, dan mempelajari objek-objek menarik di sekitar loh, sangat keren ini. Terus bagaimana cara menyimpan di sini? Nah, di sini nanti kita aja simpan ini presentasi ya. Ini di sini tinggal download saja. Nah, di sini ya. Ketiga ini. Nah, ini klik ekspor ini. Jadi tadi klik ekspor. Klik ekspor ini. Maaf, salah klik tadi. Jadi tadi langsung klik ekspor. Nanti langsung ekspor ke PowerPoint. Langsung nanti akan otomatis download sendiri. Selanjutnya kita mencoba yang Magic Pen. Coba Magic Pen kira-kira bagaimana Magic Pen? Magic Pen itu seperti ini aja, simple, gak terlalu menarik, tapi juga bisa dimanfaatkan. Misalnya ingin membuat apa, kita membuat artikel online, nah kita bisa membuat ada misalnya gini, membuat silabus atau APP-nya, buatkan modul aja, materi teks laporan hasil observasi tingkat SMP. Kan contoh, saya menggunakan seperti ini ya. Terus kita generate saja. Kalau di sini tuh nggak perlu login, langsung udah jadi loh, udah jadi otomatis seperti itu. Bentar lo, masih menjadi berat, tunggu. Laporan belajar berbasis deskripsi singkat, ada tujuan, harapan kelas, materi pembelajaran, tugas dan evaluasi, metode-metodenya, bahan bacaan, referensi ada kan. Tapi Magic Pen ini kelemahannya, kalau baca gratisan itu hanya sebatas 500 kata, ya kan. Agar bisa menggunakan lebih maksimal, harus login, nanti berbayar. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Lebih enak memakai ChatGPT, tinggal mengetikkan pasti jadi. Itulah beberapa hal yang dapat kita manfaatkan AI untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kira-kira Bapak Ibu Guru yang tertarik atau bagaimana, apa ingin mencobanya secara langsung. Tulis Bapak Ibu dari mana aja, tulis komentar juga bisa. Sampai jumpa pada pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.